Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana bil huda wal haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal rahmatullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya yang begitu deras mengalir dalam kehidupan kita, yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini berupaya untuk mengambil semangat dari hijrah itu, semangat dari perpindahan itu, yang kemudian kita ambil semangat yang lain, yaitu semangat apa saja Bapak Ibu? Semangat perubahan, betul? Semangat perbaikan, semangat peningkatan, semangat apalagi berkemajuan. Nah, itulah semangat hijrah secara maknawi tentunya. Salawat salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Al-Islam rahimahullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang janji Allah SWT kepada orang yang berhijrah, orang yang melakukan aksi nyata setelah dia beriman. Sebagai fondasi yang kokoh itu adalah iman, sebagai landasan yang kuat itu adalah iman. Kemudian dibarengi dengan action, bahwa iman bukan sekedar klaim, bukan sekedar pengakuan, ini loh saya beriman, ini loh kelompok saya paling beriman, yang lain kafir, yang lain rendah keimanannya. Bukan seperti itu, tapi apa? Butuh aksi, butuh pembuktian. Sehingga salah satu di antara pembuktian itu adalah berhijrah, berubah dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang baik, kondisi yang baik menuju kondisi yang lebih baik. Maka barang siapa yang siap melakukan itu, perubahan itu, hijrah itu, maka janji Allah apa tadi dalam surah yang kami bacakan, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di bumi ini muragaman katsiran wa sa'ah, tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sebagaimana dalam kesempatan pekan yang lalu sudah kita sampaikan, loh buktinya apa? Kok ternyata Allah menjanjikan tempat hijrah yang luas sekaligus rezeki yang banyak. Apakah itu bukan omong kosong? Apakah itu bukan cuma janji-janji palsu? Ternyata tidak. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah hijrahnya seorang sahabat yang mulia, yang kemudian kisahnya diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Siapa nama sahabat itu? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dari negeri Romawi.
atau dari negeri Rom yang sekarang jadi ibu kota Italia. Mentalitas sukses, ya, mentalitas sukses yang kita miliki dalam jiwa umat Islam, sehingga ya walaupun pasar dikuasai Yahudi, perekonomian global juga dikuasai oleh mereka, tapi ya kemudian kita pengen merubah bahwa umat Islam harus maju, umat Islam harus berkemajuan, sehingga kita punya risalah peradaban Islam berkemajuan yang kemudian membuat mentalitas kita dulu yang kemudian dibina, digembleng, dilatih, sehingga kita siap untuk menguasai dunia di bawah nilai-nilai Islam ini, insya Allah. Maka masyarakat muslimin jamaah Allah, sekali lagi kita ingatkan terus bahwa untuk bisa melakukan perubahan nasib yang Allah tidak akan pernah merubahnya kecuali kalau kita bisa merubah mentalitas kita dulu, maka insya Allah pasti merubah nasib kita. Tapi kalau mentalitas kita masih mentalitas inferiority complex, terjajah, mentalitas yang berada di bawah tekanan itu, sehingga kan dalam doa yang kita baca setiap hari kita pengen terbebas dari belenggu penjajahan seperti itu kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min dharadid daini wa qahril rijal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari hammi wal hazan, gundah gulana, gegana, gelisah, galau merana, dan hazan apa? Hazan, sedih hati. Ini kan penyakit mental yang harus dijauhi. Gelisah, galau merana itu yang memang kita sendiri yang membuat. Ya, gegana itu. Sedih juga. Ya boleh sedih manusiawi, tapi jangan terlalu. Misalnya seorang istri kehilangan suami, takdirnya meninggal, boleh sedih? Boleh bersedih, tapi ya aja banget sampai kemudian meratap, menampar-nampar pipi, menyebut-nyebut pakaian seperti kelakuan orang-orang jahiliyah. Ya wes, cukup serahkan semua oleh Allah. Ya sedih, nangis boleh, tapi ya kemudian orang kebangetan kayak gue. Nah itu. Dan kemudian ketika kehilangan yang lain juga, ya sedih itu wajar manusiawi. Tapi kalau kemudian sampai kesedihan itu membelenggu, sampai kemudian berlarut-larut dalam kesedihan, maka itu tidak akan bisa membawa kepada kemajuan. Terus apalagi wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari al-ajz, kelemahan, lemah secara mental, dan kasal. Kasal itu apa? Malas. Memang dibikin mager, malas gerak. Nah itu ya kemudian kita dikondisikan, difasilitasi yang malas masak, kemudian malas silaturahim, malas sholat jamaah ke masjid dan lain-lain. Nah itu yang berbahaya. Memang dikondisikan seperti itu biar kemudian kita nggak maju, nggak berkembang, karena dibikin malas, difasilitasi dengan berbagai macam hal yang memudahkan, tapi itu meracuni. Nah itu yang kemudian dibikin, ya udah semakin sedih, semakin gelisah, semakin merana, ya karena memang dikondisikan seperti itu. Tapi kita tidak ingin seperti itu, sehingga kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sedih, duka cita, galau, gelisah, merana, dan
kemudian lemah secara mental, kemudian secara malesnya juga kita hilangkan, kita aktif bergerak dan seterusnya. Termasuk juga minal jubni wal bukhal, pengecut dan pelit. Nah ini kan mental pelit tadi yang jadi mental miskin ujungnya. Terus apa lagi? Wa a'udzubika min ghalabatil dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari belitang hutang. Belitang hutang itu kan kira-kira menjajah apa? Menjajah itu mentalitas yang kemudian kita terikat, tersandra, ya, karena hutang tadi itu. Kemudian kita ya diatur sama mereka. Hutang luar negeri itu karena kita harus bisa mandiri, bangun negeri kita sendiri dengan kemampuan yang ada, berdikari, tapi ternyata apa? Dia dikondisikan untuk hutang. Bikin apa? Jalan tol, hutang. Bikin jalur sutra, ya itu sudah terkena jebakan Cina, obor ya. One road, one belt, one road, one belt, one belt, one road, obor, OBOR. Nah itu apalagi kalau sudah seperti itu bisa ditekan. Nah ini yang kemudian mental tertekan ini yang berbahaya. Wa a'udzubika min ghalabatil dain wa qahrir rijal, dan tekanan orang lain, dominasi orang lain. Kalau kita tertekan, mungkin kita masih bisa tahan, seolah-olah kita bisa tahan. Tapi nama Bapak Ibu, bahaya kita ditekan seperti itu dan tidak melakukan perlawanan, tidak kemudian membebaskan diri dari kezaliman itu. Akhirnya apa? Di dalam itu jadi penyakit. Ketika negeri kita pengen maju, berkembang dan berkemajuan, ya wes rasa nambah utang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.